أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم يا ربنا بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور ya Rabbal Alamin. Al-Muhtaram para masyayikh, para asatidzah, ustadzat, Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah salat subuh yang semoga Allah sehatkan, berkahi kita semuanya, karuniakan pada kita istiqamah untuk maksimal mengisi Ramadan atau awakhir Ramadan ini sampai detik akhir Ramadan nanti insya Allah. Apa kabar semuanya jemaah? Apa kabar semuanya? Masya Allah. Indah ini kalau semuanya pede. Orang-orang terdahulu kalau ditanya apa kabar itu enggak langsung jawab Alhamdulillah begitu. Di antara sekian banyak adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pagi-pagi didatangi oleh salah seorang muridnya namanya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kalau datang ke rumahnya setelah salam langsung Imam Muzani tanya kepada gurunya Imam Syafi'i, "Kaifa asbahta ya Imam?" Apa kabar pagi hari ini wahai Imam? Imam Syafi'i rahimahullah duduk, tidak langsung menjawab, tapi dipandangi orang yang tanya tadi, dipandangi terus wajahnya, dan wajah Imam Syafi'i rahimahullah memerah, lalu meneteskan air mata, baru memberikan jawaban, asbahtu anid dunya tarika. Pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Masya Allah. Imam Syafi'i menangis bukan karena meninggal dunia, karena yang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang diingat adalah al-hayatu ba'dal maut, kehidupan setelah kematian yang amat sangat dahsyat. Terbayang olehnya radhiyallahu an atau alaihi salam atau rahimahullah, kalau dia seorang atau beliau seorang yang soleh, apakah keluarganya adalah orang-orang yang soleh dan nanti bisa ketemu? Lalu kedua beliau masih memberikan jawaban wa an ikhwani mufariqa, dan pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan berpisah dengan sanak saudara. Masya Allah. Juga bukan perpisahan yang Imam Syafi'i menangis, tapi dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini saling cinta mencintai, antara suami istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua dengan anak, kekasih dengan kekasihnya, bisa saja nanti di hadapan Allah satu sama lain menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Terbayang tentunya kalau suami bertakwa, istri tidak bertakwa, tidak ketemu di hadapan Allah. Istri bertakwa, suami tidak bertakwa, tidak ketemu. Orang tua bertakwa, anak-anak tidak bertakwa, enggak ketemu. Maka itu yang terbayang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Yang ketiga, Imam Syafi'i masih memberikan jawaban wa an su'i a'mali mulaqiyah, dan pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Imam Syafi'i itu mulai dari sejak lahir, usia 5 tahun, usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran, seluruh hidupnya untuk Islam. Tapi beliau mengatakan wa an su'i a'mali mulaqiyah, dan hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi akan diperlihatkan amal-amalku yang buruk. Masya Allah. Lalu keempat beliau masih memberikan jawaban wa ilallahi warida wala adri ayu'maru bi ilal jannah am ilan nar. Pagi hari ini aku menjadi orang yang sebentar lagi aku akan digiring oleh Allah, dan aku tidak tahu apakah aku digiring menuju surga ataukah aku digiring menuju neraka. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kabar jamaah sekalian? Jawabannya ragu begitu.
Tapi Masya Allah ada seorang sahabat yang terkenal dengan ulama us-sahabah, yakni Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Pagi-pagi setelah subuh, kemudian bubar salat, Rasulullah atau Mu'ad menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Mu'ad?" Apa kabar pagi hari ini wahai Mu'ad? Masya Allah, jawaban Mu'ad luar biasa. Alhamdulillah ya Rasulullah, asbahna mu'minan haqqan. Alhamdulillah ya Rasul, pagi hari ini aku menjadi seorang mukmin yang kuat iman ya Rasul. Masya Allah. Apa kabar jemaah sekalian? Oh, ini tipe yang kedua. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-23 dari Ramadan ini. Sekali lagi semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya istiqomah untuk maksimal menghidupkan awakhir Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah auladana atau ma ba'da mamatina. Anak-anak kita, bagaimana setelah kita semuanya nanti tiada. Selama ini kita alhamdulillah berpikir tentang diri kita, alhamdulillah sehat, alhamdulillah bisa ibadah, alhamdulillah dan seterusnya. Kalau kita berpikir tentang anak-anak kita kadang-kadang tidak terlalu fokus. Padahal Al-Qur'an mengabadikan Nabiullah Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam yang kita sebagian hafal. Allah Subhanahu wa taala kisahkan Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarisuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Nabi Zakaria alaihissalam kala usianya sudah sepuh, yang difikirkan adalah nanti generasi yang setelahnya. Maka beliau mengatakan inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, sepeninggalku nanti siapa yang akan melanjutkan perjuanganku? Siapa yang akan melanjutkan mengurus masjid ini, mengisi masjid ini, menghidupkan masjid ini? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita umat mukminah ini kalau tidak anak-anak kita? Nabiullah Ya'qub alaihissalam Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-132. Anak-anaknya semuanya dikumpulkan. Lalu kemudian ditanya. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran atau dalam ayat ini, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mauta idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian semuanya kira-kira menyaksikan kala kondisi detik-detik akhir hidupnya Nabiullah Ya'qub alaihissalam, anak-anaknya dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian ditanya, ma ta'buduna min ba'di? Nah, sepeninggalku nanti, siapa yang akan kalian sembah? Masya Allah. Jadi perhatiannya luar biasa. Kita perhatikan juga dalam surat An-Nisa, ayat ke-9, Allah wanti-wanti kita semuanya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim walyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian semuanya takut dan khawatir kalau meninggalkan anak-anak yang lemah komitmennya terhadap Islam, lemah agamanya, lemah ekonominya, lemah perjuangannya terhadap Islam, lemah. Masya Allah. Ini dan banyak sekali surat Luqman dan seterusnya. Betapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita semuanya untuk memperhatikan anak-anak. Bahkan surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala abadikan momen yang luar biasa
apa yang diperbuat oleh orang tua terhadap anaknya. Di ayat ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dzalika ma lam tasti' alaihi sabra. Kita ingat bergurunya Nabi Musa kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan ini adalah ibrah yang ketiga dikala perjalanan jauh dalam keadaan lapar, capek, panas, melihat ada rumah yang mau roboh, temboknya diajak untuk memperbaiki. Kemudian setelah memperbaiki, diajak jalan terus, lapar, setiap berhenti di sebuah perkampungan, nggak ada yang mau untuk diampiri untuk bertamu. Karena kalau bertamu di sana itu memuliakan tamu, disuguhinya bukan segelas teh atau secangkir kopi. Tapi kalau memuliakan tamu itu biasanya pakai kambing guling. Nah, begitu. Kalau pagi ini tadi sop ini ya, sop apa? Sop daging ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan ya. Terima kasih ibu-ibu yang telah menyediakan sop sop daging ya. Masya Allah, seger rasanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang kita ambil pelajaran adalah kala kemudian Musa alaihissalam bilang pada Nabiullah Khidir, wahai guru, coba kalau kita minta upahnya, kita sekedar untuk beli makanan. Nah, tadi kan udah dikasih tahu, jangan bertanya apapun kepadaku kalau belum aku jelaskan. Akhirnya ya sudah, di sini pertemuan kita. Makanya akhirnya dijelaskan tentang mulai dari perahu, kemudian anak yang dibunuh, kemudian yang ketiga adalah wa ammal jidar. Fakana li ghulamaini, rumah yang mau roboh, ternyata di bawahnya itu ada harta peninggalan dari seorang ayah yang soleh. Jadi ayahnya sudah meninggal, tapi ayahnya ini adalah seorang ayah yang soleh dan meninggalkan 2 anak yatim. Harta peninggalannya dikubur di bawah tembok ini, di bawah tembok rumahnya. Maka Allah jaga. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kesolehan kita insya Allah, Allah akan jaga anak-anak kita. Begitulah karunia Allah pada kita semuanya. Seperti pagi hari ini insya Allah yang hadir ini mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang soleh. Karena kalau nggak soleh tempatnya nggak di sini pagi hari ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang kita ingin ungkap adalah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Yang dikubur tadi, di bawah tembok tadi adalah kanzul lahuma, harta peninggalannya. Apa harta peninggalannya ini? Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini juga Ibnu Jarir tapi bukan At-Tabari. Tafsir At-Tabari, kita akan menemukan beberapa penjelasan tentang harta peninggalan sang ayah yang soleh ini kepada kedua anak yatimnya. Dan juga diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Ada 7. Jadi sang ayah ini di samping meninggalkan harta, apa hartanya? Ternyata hartanya adalah lempengan emas. Lempengan emas, emas beneran, bukan emas Jawa. Lempengan emas ini tertulis beberapa pesan. Ada 7 pesan pada anaknya. Dan ini hakikatnya adalah juga pesan pada kita semuanya. Apa pesannya? Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita punya anak nanti, mungkin sekarang sudah disiapkan apa yang akan kita tinggalkan pada anak-anak kita dari harta, tapi jangan harta saja.
tapi adalah ada hendaknya pesan-pesan kesolehan. Seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu sebelum menikah kaya raya luar biasa karena anaknya khalifah. Calon istrinya juga seorang wanita yang kaya raya luar biasa. Begitu nikah, seluruh hartanya dikembalikan di Baitul Mal. Dan anak-anaknya pun juga setelah beliau terasa sakit, kayaknya tidak lama ini anak dan istrinya dikumpulkan. Kemudian diberikan pesan, nak dan istriku, ridhokah kalian selama ini yang hidup dalam kesederhanaan? Semuanya mengatakan ridho. Dan wahai anak dan istriku, sepeninggalku nanti aku tidak tinggalkan apapun harta kepada kalian. Jadi harta yang ditinggalkan cuma tinggal 2 dinar. 2 dinar itu kalau 1 dinar 4,5 gram, maka 2 dinar cuma 9 gram. Padahal beliau adalah seorang miliarder. Tapi semuanya hartanya ditaruh di Baitul Mal dan dibagikan kepada kaum muslimin. Kemudian kepada anak istrinya, dia mengatakan, aku tidak tinggalkan apapun kepada kalian. Dengan 2 alasan. Yang pertama adalah, kalau kalian tidak bertakwa, maka ayah telah meringankan bebanmu nanti di hadapan Allah. Dan yang kedua, kalau kalian bertakwa, Allah telah jamin kalian semuanya dengan 5 jaminan. Apa 5 jaminan? Dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Yang pertama adalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka seluruh problematika yang ia hadapi Allah berikan solusi. Yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti Allah jamin rizkinya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yang keempat, Allah akan hapus segala salah khilaf dosanya. Wa may yattaqillaha yu'adzim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Itu pesan dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, apa pesan dari sang ayah yang soleh ini kepada kedua anak yatimnya? Ada 7 pesan di samping harta kekayaan lempengan emas tadi. Tertulis di lempengan emas tadi 7 pesan. Pesan yang pertama adalah ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Jadi pesannya cuma gitu. Aku heran pada orang yang tahu benar bahwa kematian itu pasti datang, tapi hidupnya tertawa-tawa. Ya, begitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Maksudnya apa? Wahai anakku, siapkan hidupmu untuk menghadapi kematian yang pasti, karena al-mautu haqqun wa huwa qaribun wa waktuhu majhulun. Kematian itu pasti datangnya, dia sangat dekat dengan kita, tapi waktunya nggak ada yang tahu. Pasti datang dan ia dekat banget, tapi cuman waktunya kita nggak tahu. Oleh sebab itu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan rencanakan kematianmu untuk menuju husnul khatimah. Tapi bagaimana merencanakan agar kematian kita bisa husnul khatimah? Kira-kira gimana, Bu? Minimal 5 hal yang perlu kita persiapkan. Pertama adalah bangunlah atau kuatkan orientasi akhirat kita. Kuatkan tujuan akhirat kita, tujuan atau visi akhirat kita, kuatkan. Tujuan akhirat kita apa, Bu? Halo? Kita setiap hari sudah ungkapkan di hadapan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi besar hidup kita. Ya Allah, karuniakan kami sukses di dunia. Sukses di dunia itu bagaimana? Kalau duitnya berlipat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, istrinya taat. Puasa-puasa ini, Bu. Istrinya taat, anaknya sehat-sehat, ibadahnya enggak pernah telat. Itu sukses dunia. Tapi sukses akhirat bagaimana?
Sukses dunia sebagian kita sudah menikmatinya, tapi sukses akhirat masih gelap kita. Tapi kita minta sukses akhirat adalah masuk surga, selamat dari siksa api neraka. Itulah yang harus kita perkuat. Karena problem kita terbesar dalam hidup ini adalah bukan problem keluarga, biasa keluarga. Problem istri, problem suami, problem anak-anak, problem kantor, problem kerjaan, ekonomi, itu biasa. Karena itu bagian dari romantika kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita diuji mana yang paling baik kita dalam mengelola kehidupan ini. Tapi yang terbesar problem kita adalah apakah kita nanti mati masuk surga? Itu problem besar kita. Masalah terbesar kita adalah apakah kita nanti kalau mati masuk surga? Maka itulah kuatkan bagaimana agar kita mati masuk surga. Itu kenapa? Biar seluruh beban ibadah yang kita pikul, mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan dan seterusnya, kita bisa lakukan dengan ringan. Maka itu kan doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kuatnya keyakinan akan segala apa yang Engkau janjikan nanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah, dari ridhamu, dari surgamu, ya Allah. Kuatkan keyakinan kami terhadap itu, ya Allah, agar beban kami dalam mengarungi kehidupan dunia ini menjadi ringan, ya Allah. Masya Allah. Jadi itu jamaah sekalian dirahmati Allah, bagaimana kita merencanakan ending kita, happy ending atau husnul khatimah adalah kuatkan tujuan akhirat kita. Apa tujuan akhirat kita? Mati masuk surga. Yang kedua, berhitunglah tentang umur kita. Umur kita, hidup kita di dunia ini sebentar, masa idar kita, umur kita pendek. Kalau enggak percaya, nanti dari sini, di sini dekat kuburan Pak Ustadz. Dekat. Nah, ini perlu untuk apa? Daurah sanlat. Mana tadi? Oh, orang tua. Perlu ada ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu yang pertama adalah turikul qalba, melembutkan hati. Tudmi'ul aina, menjadikan mata kita mudah menangis. Kalau bapak-bapak kan biasanya susah nangis. Ya. Bapak-bapak itu kalau nangis biasanya beban yang dipikulnya itu sudah terlalu berat. Ya, jadi baru nangis. Ya Allah, begitu. Ya kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Zikir dalam kesendirian, fafadat ainahu, menangis. Makanya perlu untuk ziarah kubur. Turikul qalba, melembutkan hati. Tudmi'ul aina, mata gampang menangis. Wa tudzakiruka bil akhirah, mengingatkan kita pada akhirat. Ya, jadi nanti kalau ziarah kubur setelah kita mendoakan Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir laha, berhenti sejenak. Dialoglah dengan papan nisan. Maka papan nisan akan bilang pada kita, manusia, umurmu itu pendek. Oh, masa iya? Iya, lihat ini. Jumlahkan tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Maka kau akan dapatkan rata-rata umat Rasulullah itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Dan di atas 70 tahun itu prosentasinya kecil. Silahkan nanti apakah benar atau enggak. Tapi yang jelas benar insya Allah. Maka Rasulullah sampaikan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata usia umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih 70 dari 70 tahun. Masya Allah. Itu rata-rata masa idar kita. Maka berhitunglah dengan umur kita. Dan terlebih lagi adalah usia efektif kita. Usia efektif itu adalah kira-kira takdir kematian kita dikurangi masa balik kita. Kalau kita 75 tahun misalnya ditakdirkan oleh Allah, tapi di sini kelihatannya tadi sudah ada yang lebih dari 75 tahun, ada 76, ada yang hampir 80, Masya Allah, luar biasa. Masih bisa ngikuti pesantren kilat, terus kemudian masih bisa mengisi awakhir Ramadan, ini tanda keberkahan umur insya Allah. Amin. Kalau andai kata rata-rata usia kita 75 tahun dikurangi masa balik maksimal 15 tahun, maka 60 tahun. 60 tahun itulah usia efektif kita. Permasalahannya adalah pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban an umrihi fima afnah. Umur kita untuk apa kita distribusikan. Allahu Akbar. Maka ini penting.
Jadi selalu berhitunglah kita dengan umur kita. Karena kalau kita berhitung dengan umur, kita akan merasakan lezatnya kehidupan. Makanya Abu Bakar mengatakan, ahris alal mauti tuhab lakal haya. Pedulilah Anda dengan datangnya kematian pada kita. Maka kita akan merasakan indahnya kehidupan ini. Karena apa? Setiap detik dan menit kita pasti akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Yang ketiga, bagaimana kita merencanakan happy ending, husnul khatimah? Yang ketiga adalah binaul amal al-misali. Bangun amal unggulan. Kira-kira apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah nanti? Apakah salat kita? Apakah infak sedekah kita? Atau apa? Terserah. Hendaknya setiap kita punya amal unggulan. Atau Ramadan ini kita jadikan sebagai amal unggulan. Kita pengen iktikaf seperti Rasulullah SAW. Kalau malam nggak tidur sampai pagi untuk ibadah, atau terserah. Intinya adalah hendaknya kita punya amal unggulan. Yang keempat adalah istiqomah dalam amal unggulan. Istiqomah itu bukan istri satu kontrakin rumah, tapi jamaah sekalian, kemana aja nih. Istiqomah maksudnya adalah komitmen. Kenapa? Rasulullah wanti-wanti kita semuanya. Apa wanti-wanti Rasulullah? Rasulullah menyatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah falam yabqa bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha na'udzubillah min dzalik. Kadang ada seorang hamba ini yang dari awal baik, pada detik-detik menjelang akhir dia kepleset, tergoda oleh dunia, tergoda oleh pokoknya yang indah-indah itu. Akhirnya apa? Dia tergoda dan ketaatannya ditinggalkan. Sehingga dia beramal dengan amalnya ahli neraka sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Karena setiap kita tidak tahu ending kita, tidak tahu akhir kita, maka istiqomahlah dalam amal-amal ketaatan yang kita unggulkan. Yang kelima adalah tentunya doa. Maka selalu kita berdoa, Allahumma ya Rabbana nas'aluka husnal khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jadi yang pertama, pesan dari sang ayah kepada anaknya adalah ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak. Aku heran pada orang yang tahu kematian itu pasti datang tapi dia tertawa-tawa. Jadi jangan banyak tertawa, tapi banyaklah kita menangis justru. Makanya Rasulullah sampaikan, lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Andai kata kalian semuanya tahu, wahai umatku, apa yang aku tahu, maka sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Masya Allah, itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah wa ajibtu liman arafad dunya faniyatan wa huwa yarghab fiha. Pesan yang kedua adalah, dan aku heran orang yang tahu benar bahwa dunia ini akan ditinggalkan, tapi dia cintanya kepada dunia luar biasa. Masya Allah. Bu. Masya Allah, masih hidup semuanya. Masih hidup semuanya. Masih bangun semuanya. Iya, hidup Pak Ustaz di sini kita. Aku heran pada orang yang tahu dunia itu pasti ditinggalkan, tapi ia cintanya luar biasa. Masya Allah. Cinta dunia boleh nggak, Bu? Boleh. Karena kita hidup di dunia, perlu dunia, butuh materi, butuh duit, fulus, uang, piti, money, gel. Kita butuh semuanya. Tapi dunia jangan sampai menguasai hati kita. Karena apa? Enggak kita tinggalkan. Makanya Rasulullah sampaikan, yadba'ul mayyitu salasun. Yang akan mengantarkan orang yang meninggal nanti 3. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Masya Allah. Kalau ada seorang ayah meninggal, istrinya ikut, anaknya ikut, kerabatnya ikut. Yang kedua, wamaluhu, hartanya. Mobilnya digunakan untuk nganterin dan seterusnya, rame-rame panjang gitu sampai antriannya. Dan yang ketiga adalah amaluhu. Fayarji'usnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali. Istrinya yang bilang cinta sehidup semati, begitu meninggal ditinggal sendiri, dia nyari lagi. Nah, begitu. Kalau istri masih muda, Bu. Kemudian kalau istri meninggal, Masya Allah, apalagi kalau istri meninggal 3 hari saja suami udah nggak kuat sendirian. Begitu Pak ya.
Ya, apalagi suaminya masih muda, cari lagi. Hartanya dibawa pulang, nggak ada yang dikubur sama dia, tidak. Hanya satu yang menemaninya adalah amalnya. Kalau amal kita buruk, naudzubillah, di dalam kubur, sampai di mahsyar atau di barzakh, datang seorang yang wajahnya buruk, baunya naudzubillah luar biasa dahsyat, kemudian datang kepada kita, naudzubillah, man anta, siapa kamu? Ana amaluka as-sayyi, aku adalah amalmu yang buruk. Tapi kalau amal kita baik, Masya Allah, datang orang yang cantik atau orang yang ganteng, kemudian sampai kita nggak tahu. Maka kita bertanya, man anta, siapa kamu? Ana amalukas soleh, Masya Allah. Aku adalah amalmu soleh, amal solehmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka diingatkan, boleh kita mencintai dunia hanya sekedarnya. Dunia adalah mazra'atun ilal akhirah. Dunia hanya sebagai tempat untuk menanam, dan apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita petik. Kalau hari ini kita nanam jengkol, Bu, yang akan kita petik adalah jengkol. Yang kita tanam rambutan, kita akan memetik rambutan. Yang kita tanam rumput, zong. Nggak ada yang bisa kita petik. Maka apa yang kita tanam hari ini, kebaikan apa, amal soleh apa, itulah yang nanti akan kita mendapatkan. Dan yang paling indah adalah hendaknya kita tanam tanaman yang bisa panjang keuntungannya. Kalau kita sholat, kita meninggal, masih sholatkah? Enggak. Kita baca Quran, kita meninggal, selesai. Tapi kalau kita bersodakoh, Masya Allah, dan sodakoh itu bernilai jariyah. Allahu Akbar. Apa saja sih sodakoh jariyah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah mengingatkan pada kita semuanya. Sab'un yajri ala bani Adam ba'da mautihi wa huwa fi qabri. 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya kepada seorang anak Adam setelah ia dalam kubur. Apa itu? Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu yang ilmunya bermanfaat. Yang kedua adalah au gharisa nakhlan, atau yang menanam pohon. Nah, makanya di sini kelihatannya masih luas-luas tanahnya. Kalau ditanamin pohon, pohon yang berbuah. Jadi buahnya bisa dinikmati oleh orang lain, tetangga dan semuanya. Jangan kalau ada anak-anak ngambil buahnya dimarahin, jangan. Pokoknya udah itu wakaf kita. Sampai kita meninggal, kalau itu masih ada dan dinikmati oleh orang banyak, Masya Allah, pahalanya mengalir. Au ajronahron, atau yang mengalirkan air sungai. Masya Allah, air sungai. Sini udah nggak ada sungai ya. Sungainya udah sempit semuanya, habis kena perumahan, makanya sering banjir. Tapi Alhamdulillah di sini nggak banjir ya Pak ya. Au hafarabi'ron, atau yang menggali sumur. Bagaimana menggali sumur? Ya kalau masjid-masjid butuh sumur, kemudian kita ikut nyumbang, maka subhanallah itu adalah amal jariyah yang luar biasa. Atau bana masjidan, membangun masjid, itu sudah biasa. Tapi luar biasa, hari ini yang bangun masjid ini mungkin sudah ada yang kembali ke rahmatullah. Semoga Allah karuniakan ampunannya, dan luar biasa masjid masih terus mengalir amal kebaikannya. Au warrasa mushafan, atau mewakafkan mushaf. Au taroka waladan yastaghfiruna, atau kita didik anak-anak kita menjadi anak soleh, maka dia akan terus mendoakan kita. Subhanallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, intinya adalah kita diingatkan. Ajibtu liman arafad dunya faniyah wa huwa yarghab fiha. Aku heran pada orang yang tahu persis bahwa dunia akan ditinggalkan, tapi dia cintanya luar biasa. Maka cinta kita kepada dunia dalam rangka dunia ini mengantarkan kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini menjauhkan kita dari Allah, rugi kita pasti. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9 atau ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, janganlah hartamu menghalangi kalian semuanya dari
beribadah kepada Allah Subhanallah. Kalau kalian lakukan itu, kalian termasuk golongan orang yang merugi. Masya Allah. Jadi sebaik-baik harta, sebaik-baik keturunan adalah yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanallah. Itu yang ke berapa tadi? Yang kedua ya. Yang ketiga, pesan dari sang ayah kepada anaknya yang yatim ini adalah wa ajibtu liman arafa annal umura bi aqdarin wa huwa yaktam lil fawat. Yang ketiga adalah aku heran pada orang yang tahu bahwa seluruh kehidupan ini ada yang mengatur, Allah yang mengatur, tapi dia hidupnya takut banget kalau enggak mendapatkan rizkinya. Jadi jangan takut tentang rizki. Jangan takut tentang rizki. Masya Allah. Semuanya disediakan oleh Allah. Buktinya, sampai di usia kita sekarang ini, adakah kebutuhan hidup kita yang tidak dicukupi oleh Allah? Sampai kita nanti meninggal, ada seluruh kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Jadi jangan khawatir kita enggak mendapatkan rizki kita. Ya memang untuk rizki kita hanya cukup bergerak, berjalan. Mau pakai sepedahan, mau jalan kaki, atau mau terserah. Ya, tapi ya Allah nyatakan dalam surat yang biasa kita baca, surat yang kita juga hafal, surat Tabarok, ayat ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha." Terus, "Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan bumi ini hamparannya begitu luas, maka berjalanlah kalian semuanya di pelosok mana saja, ambil rizki yang telah Allah sediakan. Jadi rizki kita sudah ada, tinggal kita perlu berjalan sedikit, ikhtiar sedikit saja. Subhanallah. Jadi enggak usah takut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semuanya yang bergerak melatap berjalan di muka bumi ini semuanya rizkinya sudah disediakan oleh Allah. Jadi yang ketiga, jangan khawatir terhadap kehidupan kita di dunia ini. Yang harus kita khawatirkan adalah di akhirat nanti. Karena kita tidak tahu di akhirat kita nanti di mana. Ya Allah, begitulah. Makanya ada seorang orang tua datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasul, kapan kiamat?" Ya Rasul, loh, kok kamu tanya kiamat? Kok kamu tanya kiamat? Madza a'dattalaha? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Orang ini diam aja. Alhamdulillah yarhamukallah. Orang ini diam saja lalu menjawab, "La syai'a ya Rasulullah bi kathratis shalah wala bi kathratis siyam." Ya Rasul, belum banyak yang engkau persiapkan, tidak banyak puasa dan tidak banyaknya juga salat. Tapi ya Rasul, wallahi inni uhibbullaha wa rasulah. Tapi ya Rasul, sungguh aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itulah yang kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Jangan khawatir tentang rizki kita. Yang keempat, wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan. Aku heran pada orang yang tahu benar bahwa nanti setelah manusia mati akan dihisab di hadapan Allah, akan diaudit di hadapan Allah, tapi dia hidupnya kalau mencari harta itu tidak peduli halal haram. Wah, ini bahaya ini. Banyak sekarang ini orang yang nggak peduli halal haram, pokoknya dia mendapatkan. Makanya, Masya Allah, habislah kekayaan Indonesia ini di sebagian orang yang tidak peduli halal haram. Padahal yang kita makan cuma sesuap. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Masya Allah, Indonesia ini negeri yang jannatullahi fil ard, surga Allah di muka bumi ini. Benar, ya. Bapak Ibu yang sudah pernah ke luar negeri akan tahu, melihat Indonesia itu luar biasa. Apa saja ada. Apa saja ada, mulai dari emas, intan, permata, berlian, kemudian nikel, kemudian apa saja ada.
kemudian minyak dan seterusnya ada. Dan luar biasa karena orang Indonesia ini kalau kita browsing ya tentang kedermawanannya, orang Indonesia ini nomor 1 yang paling dermawan di dunia. Percaya apa percaya Pak? Silakan browsing kalau nggak percaya. Jadi orang Indonesia ini adalah orang yang paling dermawan di dunia. Nomor 1. Maka sampai kekayaannya punya emas di Freeport sana, karena saking dermawannya silahkan ambil, gue masih kaya, begitu. Ke barat lagi ada Newmont di Nusa Tenggara Barat, sudah 75 tahun belum habis juga, dan disilahkan ngambil orang lain, gue masih kaya. Masya Allah, karena dermawan banget. Kemudian ke barat lagi sampai Pulau Jawa, dari Pulau Jawa, Jawa Timur sampai Jawa Barat, Masya Allah, emas berserakan di Jawa ini luar biasa, emas Jawa. Kemudian terus ke utara di sana Sulawesi ada nikel, Masya Allah yang luar biasa. Nikel di sana ada emas juga, ada uranium juga, ada macam-macam. Kemudian karena memang masih dermawan, ya sudah ambil saja nggak apa-apa. Terus begitu sampai hari ini, jemaah sekalian dirahmati Allah. Kembali lagi bahwa pesan yang keempat adalah wa ajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Aku heran pada orang yang nanti pasti akan diadili di hadapan Allah, dihisab, diaudit di hadapan Allah, tapi dia mengumpulkan harta kekayaan itu tidak peduli halal atau haram. Artinya apa? Kita anaknya diarahkan, nak, hendaklah kau perhatikan tentang makananmu. Jadi ambillah yang halal. Aghnina bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Itu yang keempat. Karena kalau apa yang kita makan haram, ya Allah, doa kita sudah tidak dikabulkan. Dan kemudian kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempatnya adalah naudzubillah di neraka. Yang kelima, wa ajibtu liman arafal jannata wa huwa yastarih bid dunya. Yang kelima pesannya adalah, dan wahai anakku, aku heran kepada orang yang tahu bahwa surga itu sangat indah sekali, tapi ia hidupnya nyantai-nyantai dengan dunia. Ya Allah. Surga itu mahal. Surga itu dicapai dengan penuh keringat, bahkan penderitaan, bahkan jiwa raga. Makanya Allah sampaikan pada kita semuanya dalam surat At-Taubah ayat ke-111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah membeli dari orang-orang yang beriman ini apa yang dibeli oleh Allah dari kita semuanya? Jiwa, raga, dan harta kita dibeli oleh Allah dengan surga. Maka kita korbankan harta kekayaan kita dan kita paksa diri kita seperti hari ini. Orang pada tidur enak-enak kita. Karena memang seperti ini. Harga surga itu tidak diberikan cuma-cuma, tapi perlu luar biasa, perlu sungguh-sungguh. Maka pesan dari orang tuanya adalah, nak, jangan kau santai-santai ingin nikmatnya surga. Paksakan dirimu untuk melakukan ibadah. Paksakan dirimu untuk mendermakan hartamu, nak. Masya Allah. Saudara-saudara kita hari ini, Masya Allah. Dahsyat mereka, satu hari saja kemarin dibantai hampir 1000. Allahu Akbar. Mereka ahli surga. Ya meskipun derita luar biasa. Dan kita di sini walhamdulillah sudah merdeka dan kemudian kita selamat dari itu semuanya. Tapi ada tugas-tugas. Betapa sungguh harus kita paksa diri kita semuanya. Berjalanlah ke masjid. Meleklah malam baca Al-Quran. Tunduk kepada Allah. Rukuklah, sujudlah di saat orang semuanya pada tertidur. Makanya afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam.
Jadi tebarkan kedamaian. Berikan makan kepada orang miskin. Ini perlu semuanya, perlu kesungguhan. Sambung silaturahim. Salatlah di saat seluruh manusia sedang tertidur. Maka kalian akan masuk surga dengan damai. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang keberapa tadi? Keenam ya. Kelima. Jadi ajibtu liman arafal jannata wa huwa yastari. Aku heran pada orang yang tahu bahwa surga itu begitu indah luar biasa, tapi dia pengen surga cukup duduk saja, duduk aja nggak mau ngapa-ngapain, cuman ya Allah surgamu, ya Allah surgamu, ya Allah surgamu, enak banget ya. Sementara orang lain sujud rukuk, memberikan hartanya dan seterusnya, dia cuma duduk-duduk saja. Jangan begitu, sungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan surga. Yang keenam, wa ajibtu liman arafan nara wa huwa yudhnib. Aku heran wahai anakku terhadap orang yang tahu persis bahwa neraka itu dahsyat siksanya, tapi dia terus numpuk dosa terus. Ya Allah, maksiat terus. Ya Allah, memang manusia itu potensinya berbuat dosa, salah, khilaf, maksiat. Tapi kalau dia terus-terusan itu namanya tidak manusiawi, dia syaitoni. Karena kalau manusiawi itu berbuat salah, langsung minta ampun. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Dan orang-orang yang apabila dia berbuat dosa, langsung ingat kepada Allah dan mengangkat tangannya, ya Rabb, ighfirli, ya Allah, ampuni aku. Tapi kalau terus berbuat dosa, numpuk maksiat, bahkan maksiat sambil ketawa-ketawa senang, ya Allah, itu bukan sifat ahli surga. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka maksudnya adalah, wahai anakku, kalau kamu terjerembab dalam kesalahan dan dosa, segeralah minta ampun kepada Allah dan bertaubat. Jangan terus-terusan buat salah dan dosa. Masya Allah. Kullu bani adama khatta'un wa khairuh. Kullu bani adama khatta'u wa khairul khatta'inat tawwabun. Seluruh manusia itu punya potensi berbuat dosa, tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah bertaubat. Di akhir Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu taubat. Allah bukakan pintu-pintu ampunan. Allah bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu setan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk membangun kebersihan diri kita dengan selalu beristighfar dan bertaubat. Dan yang terakhir adalah pesannya dari sang ayah kepada anaknya, ajibtu liman arafas syaitana aduwan fa'ata'ahu. Aku heran pada orang yang tahu bahwa setan itu adalah musuh manusia. Tapi apa anehnya? Banyak orang yang mengikuti setan. Masya Allah. Makanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas. Maka Allah berikan warning. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti garis-garis besar haluan neraka setan. Tuh, luar biasa. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu yang nyata, tapi setan itu luar biasa. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini setan dibelenggu. Dan setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dibelenggu, tapi dari manusia ini yang jadi masalah. Karena manusia itu di dalamnya ada hawa nafsu. Setan itu dari luar yang biasanya kerjasama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini menjadi manfaat atau madakhilus syaiton, menjadi pintu masuknya setan menggoda kita. Makanya itulah Rasulullah sampaikan, inna syaitana yajri ala bni adam majrad dam fadayyiku majariha bisyam. Sungguh setan itu menggoda manusia melalui aliran darah, maka persempit aliran pintunya masuk setan melalui aliran darah ini dengan apa? Dengan berpuasa. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu awakhir ini, tinggal berapa hari? 7 hari insya Allah, seminggu ya Ustaz ya. Semoga kita bisa mengakhiri Ramadan ini
menjadi orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man shoma Ramadan. Yang kedua, man qoma Ramadan. Yang ketiga, man qoma Lailatul Qadr. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, barang siapa menghidupkan Ramadan dengan berbagai ibadah, barang siapa yang menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan ibadah mencari Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan penuh harap akan pahala yang ada di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya diampuni. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang Rasulullah sampaikan, naudzubillah min dzalik, wailun, celaka. Siapa? Atau rohima anfu, menyesal. Siapa? Man adrakahu Ramadan walam yufar lahu. Barang siapa ketemu Ramadan dan dia tidak beroleh ampunan. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, semoga pesan dari sang ayah kepada anaknya ini bisa kita jadikan sebagai inspirasi bagaimana kita hari ini yang sudah senior tentunya. Loh, kenapa harus senior Pak Ustadz? Kan mati itu tidak harus senior. Kata para pujangga mengatakan, kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin mat asha hinam minad dahri. Berapa banyak orang yang enggak sakit, enggak apa, tiba-tiba selesai, meninggal. Dan berapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun enggak mati-mati. Kalau begitu, intinya siapapun kita yang punya anak keturunan, siapkan sebaik-baiknya untuk kita persiapkan dari sisi bekal materi. Di samping bekal materi adalah bekal yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam. Begitu pengingat ba'da subuh ini, mungkin kepanjangan. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada sharing? Oh, ada 5 menit. Silakan Bapak, Ibu. Iya, langsung. Bahwa Allah sesuai dengan ketetapan hambanya. Iya. Ini kira-kira bagaimana baiknya Ustaz ketika kita menyikapi hidup ini, khususnya mempersiapkan hari kematian, bagaimana supaya kita memposisikan kita ya, artinya apakah kita lebih banyak berharap bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih sayang. Yeah. Jazakallah khairan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dan hadis ini hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Aku berada pada prasangka, pada cara pandang seorang hamba kepadaku. Kalau kita berprasangka pada Allah, Allah itu maha pengampun, Allah maha penerima taubat. Kemudian kita selalu berbuat dosa terus. Biarin aja kan Allah maha pengampun. Biarin aja kan Allah maha pengampun. Tapi kita sengaja untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu bukan prasangka baik. Itu bukan prasangka baik. Kalau prasangka baik adalah kalau kita berprasangka bahwa Allah maha pengampun, Allah maha menerima taubat, maka kita sungguh-sungguh dalam menjaga diri kita semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita terpeleset, maka itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala sediakan ampunan dan bukakan pintu taubat pada kita. Ya, meskipun dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya karena memang Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba wa la ubali fastaghfiruni aghfir lakum. Ini adalah juga menyikapi bagaimana kita menata prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai hambaku, anak cucu Adam, kalian semuanya ini dalam keseharian kalian pagi dan malam selalu berbuat salah, khilaf, dosa dan maksiat.
Tapi aku tidak peduli segala dosa dan maksiat kalian semuanya. Aku maha mengampuni dosa-dosa kalian. Maka intinya adalah minta ampunlah kalian kepadaku. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi prasangka kita kepada Allah memang harus baik. Dan prasangka baik itu dalam aplikasinya juga harus menjaga terus kebaikan. Agar Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semuanya. Itu prasangka baik dan perbuatan harus selaras. Wallahu a'lam, begitu. Makanya dalam surat yang Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebentar saya tanya dulu. Wa atu wa atu musafin la ilaha illallah. Iya. Jadi Ibunda Aisyah suatu kali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud takut dalam ayat itu apa wahai Rasulullah? Apakah orang yang berbuat maksiat, mencuri, berzina, kemudian minum khamr dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? La ya Ais, tidak begitu wahai Ais. Yang dimaksud orang yang takut kepada Allah dalam ayat itu adalah dia menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga ibadahnya, tapi dia rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia khawatir, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadahku. Sebagaimana juga dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam dalam Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Prasangka baiknya Ibrahim dan Ismail alaihissalam bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima yang baik, Maha menerima ibadah hambanya. Maka dia berusaha untuk berbuat kebaikan, menjalankan perintahnya, membangun Ka'bah. Tapi setelah membangun Ka'bah, dia kemudian tidak mengatakan siapa dulu dong yang bangun. Kalau dulu ditawafin oleh 2 orang dan sekarang ditawafin oleh berjuta manusia. Mungkin kalau kita, siapa dulu dong yang bangun. Tapi dia kemudian mengangkat kedua tangannya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ibadahku ini perkenankan untuk terima. Artinya pertama adalah dia prasangkanya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maha baik dan tidak menerima kecuali baik. Maka kemudian prasangkanya ini dibuktikan dia berbuat kebaikan dan menengadahkan tangan, ya Allah taqabbal minna. Begitu juga antara tadi. Nyambung enggak? Nyambung. Jazakumullah khair. Jadi prasangka itu harus diikuti oleh aplikasi amalan-amalan yang baik. Itu namanya prasangka baik. Tapi kalau prasangka kita baik, kemudian kita beraplikasi amalnya adalah keburukan, itu bukan prasangka baik namanya. Wallahu alam. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha Ghafur, Maha Tawwab, tetap saja kalau seorang itu mau bertaubat, mau istighfar, tetap saja Allah Subhanahu wa taala ampuni dan terima kalau dia benar-benar beristighfar, bertaubat. Wallahu alam. Masih adakah? Oh, masih ada 2. Silakan yang depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan, Pak. Barakallahu fikum. Iya, langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan itu seringkali ya, kita itu kan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya. Artinya bahwa idealnya orang tua bahagia dunia dan akhirat. Benar. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana mendidik generasi penerus anak cucu kita agar bahagia dunia dan akhirat. Karena Pak, kebanyakan maaf Pak Ustaz, banyak tuh anak kadang-kadang tuh atau cucu kita kadang-kadang fokus ke dunia saja, tapi kurang fokus di akhirat. Atau begitu sebaliknya, dia fokus ke akhirat tapi kurang fokus di dunia. Saja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah, cakep banget. Itu yang kita inginkan semuanya, Pak ya. Jazakallah khairan. Kita yang pertanyaan pertama adalah bahwa kita punya kecenderungan selalu berbuat hal-hal yang tidak baik, karena itu adalah faktor kita punya hawa nafsu dan seterusnya. Maka bagaimana kita menguatkan kecenderungan kita kepada kebaikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang pertama, bagaimana kita menguatkan kecenderungan kita kepada kebaikan. Yang pertama adalah menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya itu hanya rasa takut. Dan untuk menumbuhkan rasa takut itu kuatkan ma'rifah dan ilmu kita. Ma'rifah itu artinya pengenalan kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada Al-Quran, kepada Islam. Kuatkan. Artinya apa? Kita install terus dengan kebaikan-kebaikan. Karena mindset kita ini nanti akan mempengaruhi pola hidup kita. Satu contoh saja, kalau ini sebentar. Ini contoh mungkin sering kita lihat ya. Ini air Pak ya. Ini di mana? Di botol. Botolnya ini adalah wadah saja, casing saja. Botol ini kebetulan dia netral posisinya. Karena diisi dengan air bening, maka botolnya isinya bening. Kalau botol ini ditumpahkan, misalnya airnya ditumpahkan, maka yang keluar adalah air bening. Kalau botol ini diisi dengan air teh, maka dia akan berwarna coklat. Maka kalau dituang pun juga yang keluar adalah teh. Kalau ini kita isi kopi, warnanya jelas hitam. Dan kita tuang pun juga akan hitam. Dan begitulah otak kita, mindset kita, fisik kita ini adalah casing. Kita isi dengan apa, itu yang akan keluar. Kita isi dengan keburukan, pasti akan perbuatan kita buruk. Kita isi kebaikan, pasti perbuatan kita yang kita lakukan adalah kebaikan. Dan seperti itu. Dan oleh sebab itulah, untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa mengendalikan nafsu tadi, maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan mindset kita. Makanya seperti kita duduk seperti ini mendengar dan seterusnya, atau kita baca Al-Qur'an, atau kita mengkaji sendiri, atau kita terus melakukan eksplorasi untuk kita isi pikiran kita dengan kebaikan-kebaikan, maka itu akan menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya rasa takut kepada Allah yang bisa untuk mengendalikan nafsu. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala katakan atau sampaikan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan takut ini dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi dengan takut akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah juga Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, karuniakan pada kami rasa takut kepadamu ya Allah yang menghalangi kami dari berbuat maksiat. Jadi rasa takut itulah yang mengendalikan
hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menguatkan agar jiwa kita, diri kita ini cenderung kepada kebaikan adalah dan cenderung untuk menjauhi keburukan adalah kedua, lingkungan. Makanya Rasulullah sampaikan almar'u ma'a man ahab, atau tentang teman, almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan hidup sesuai dengan pola hidup temannya. Maka teman kita siapa? Maka kalau dalam pepatah Arab itu dikatakan kulli man sahibuk akul laka man anta. Katakan kepadaku siapa temanmu, maka aku akan katakan siapa Anda. Kalau teman kita orang-orang baik, maka insya Allah antum baik. Tapi kalau teman-teman kita ini orang yang kurang baik, maka seperti itulah kira-kira. Subhanallah. Jadi itu diantaranya. Yang pertama adalah menguatkan apa yang kita masukkan, yang kita install dalam main kita untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah lingkungan. Dan seterusnya tentunya. Itu baru dua. Tapi yang di sana perlu jawaban juga. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Keinginan kita semuanya ingin sukses dunia dan akhirat. Lalu bagaimana menurunkan kepada anak-anak? Doa kita adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa apa, Pak? Orang rata-rata mengatakan ini doa minta anak soleh. Enggak salah. Tapi sebelum anak soleh, orang tua yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, jadikan suami kami, jadikan istri kami qurrata a'yun. Karena kadang-kadang banyak orang tua yang nyebelin a'yun tapi minta anak yang qurrata a'yun. Orang tuanya nyebelin a'yun. Maksudnya apa? Jadi orang tuanya ya udah kadung jelek lah, udah kadung enggak soleh misalnya, atau biasa-biasa saja. Perlu jadi kita solehkan diri kita, kemudian minta anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana mensolehkan diri kita orang tua? Kuncinya di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat ke-15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Ada 6 kunci untuk mensolehkan diri orang tua. Karena anak-anak pasti akan melihat orang tua. Apa yang pertama? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Perbaiki syukur kita orang tua. Perbaiki syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah artinya adalah taat kepada Allah dan ikuti semuanya, maka mensolehkan diri. Kedua adalah wa ala walidayya, perbaiki bakti kita orang tua ini. Kita yang orang tua, perbaiki bakti kita kepada orang tua kita. Karena kalau kita perbaiki bakti kita kepada orang tua, anak-anak kita insya Allah akan berbakti pada kita. Jadi perbaiki bakti kita kepada orang tua. Lah orang tua saya sudah meninggal. Iya, masih ada 5 hal langkah untuk berbakti pada orang tua. Yang pertama mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah untuk orang tua kita. Yang keempat adalah memperbaiki hubungan dengan teman-temannya orang tua. Teman-temannya udah nggak ada Pak Ustadz, ya ziarah kuburnya. Ini diantara adalah bagaimana kita berbakti pada orang tua. Jadi kedua, orang tua yang kita ini yang sudah tua, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan tardahu, perbaiki amal-amal soleh yang Allah ridhoi kita. Jadi kita jalankan semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi larangannya. Yang keempat kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, baru memperhatikan anak-anak kita dengan mencarikan lingkungan yang baik. Nah, ini kadang-kadang kita lupa mencarikan lingkungan yang baik, mencarikan teman yang baik, mencarikan sekolah yang baik dan seterusnya. Baik artinya adalah baik di sini bukan hanya sekolah yang, karena anak-anak kita kalau sekolah kan pasti mau jadi apa, kerja apa. Jarang kita semuanya yang menyekolahkan anak dengan visi akhirat. Karena yang penting untuk kita bangun adalah visi akhiratnya. Jadi visi akhirat ini yang perlu kita bangun. Ya, kemudian yang kelima adalah inni tubtu ilaika. Yang kelima adalah kita yang orang tua ini perbaiki taubat kita.
Apalagi setiap kita kan punya masa lalu kan Pak ya. Bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala masa lalu kita. Yang keenam adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbaiki keislaman kita hari ini. Perbaiki keislaman kita, perbaiki penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kita perhatikan, lalu bagaimana mensolehkan anak? Yang pertama adalah anak, sekali lagi, orang tua akan menjadi uswah kepada anaknya. Maka kalau anak melihat kita soleh, kemudian apa? Insya Allah mereka potensi kesolihan itu akan muncul. Tinggal bagaimana kita kemudian mengarahkannya melalui surat Luqman dari ayat ke-10 sampai ayat ke-19. Yang pertama adalah tentang akidahnya diperhatikan. Kemudian kedua adalah tentang bakti ke orang tuanya. Yang ketiga adalah kemudian ditanamkan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat baru masalah sholatnya. Yang kelima baru kemudian responsifnya kepada lingkungan. Termasuk memilih teman, memilih lingkungan yang baik dan seterusnya. Yang keenam kemudian adalah dari akhlaknya. Akhlaknya dalam surat itu tadi, dalam surat Luqman ayat ke-11-nya. Kemudian akhlaknya, tentang bicaranya, tentang memperbaiki hatinya, kesombongan, ketundukan, tawaduan dan seterusnya, dan menjaga perbuatannya. Itu semuanya adalah dari sisi akidah, ibadah dan akhlak. Subhanallah. Kemudian bagaimana kelanjutannya? Kita kemudian orang tua memberikan kontrol yang kuat. Makanya tadi kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 132, Yakub yang mengumpulkan anak-anaknya semuanya. Anak-anaknya Yakub itu sudah nabi, Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin, Nabi dan seterusnya. Itu sudah nabi, tapi ayahnya masih khawatir. Bukan masalah khawatir, tapi bagaimana peran seorang ayah selalu memberikan kontrol. Maka ditanya, mata buduna mim ba'di, siapa yang akan kalian sembah terhadapku? Jadi meskipun anak-anak kita ini sudah berkeluarga sekalipun, jangan kita tanyakan terus, biasanya kan gitu yang kita tanyakan, bagaimana di rumah ada bekal untuk besok enggak, untuk anak-anak enggak dan seterusnya. Tapi jarang kita menanyakan bagaimana di rumah bisa sholat berjamaah enggak, tarawih enggak di kesempatan ini, sering ke masjid enggak dan seterusnya. Ini yang perlu kita. Jadi orang tua mengontrol tentang orientasi ukhrawinya, perkuat terus. Nah, mudah-mudahan itu menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tapi permasalahannya ini kalau anak Gen Z, Gen apalagi Gen X dan seterusnya, bagaimana? Sekali lagi butuh, pertama adalah dari rumah. Kemudian kedua adalah terus pantau lingkungannya. Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan tentunya adalah kembali disampaikan oleh Bapak tadi, doa. Karena hati itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa, ya Allah, ya muqalliba qalbi auladi. Ya Allah yang membolak-balikkan yakni hati, maka kokohkan hati anakku ya Allah untuk tetap berada dalam agamamu dan seterusnya. Jadi demikian, wallahu alam, doa penting untuk orang tua kepada anaknya. Begitu Pak Ustadz. Udah jam 6:30 katanya. Jazakumullah khairan. Mari kita panjatkan beberapa penggalan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, doa yang berpuasa tidak ada hijab antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana innana du'afa'u wa anta qawiyyun aziz fa qawwina. Ya Allah, hamba-hambamu ini ya Allah lemah, Engkau Maha kuat dan perkasa. Karuniakan pada kami kekuatan agar kami mampu memperbaiki diri kami dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadah, dalam taat ya Allah. Allahumma ya Rabbana innana fuqara'u ilaika wa anta ghaniyyun hamid fa'aghnina. Ya Allah, sampai hari ini Engkau cukupi seluruh kebutuhan hidup kami ya Allah. Tetaplah ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang fakir kepadamu ya Allah, membutuhkan-Mu ya Allah. Karuniakan pada kami ya Allah
kekayaan iman, kekayaan Islam, kekayaan hati, kekayaan moral ya Allah, kekayaan dari sumber yang halal, dan berkahi kekayaan kami ya Allah yang telah Engkau karuniakan pada kami. Allahumma ya Rabbana innana mudhnibuna faghfir lana wa tub alaina ya Ghaffar ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabbana, sampai detik hari ini ya Allah, hamba-hambamu ini tak lepas dari salah khilaf, dosa dan maksiat dalam kehidupan keseharian kami ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah ya Rabbana. Di akhir Ramadan ini ya Allah ya Rabbana, Engkau bukakan pintu-pintu ampunanmu, ampuni kami ya Allah ya Rabbana, bukakan kepada kami pintu taubatmu ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana ya sami'ad du'a, barik lana fi hayatina kulliha, berkahi seluruh hidup kami ya Allah. Barik lana fi hayatina kulliha, barik lana fi sihhatina, kesehatan kami berkahi ya Allah. Barik lana fi afkarina, cara berfikir kami ya Allah ya Rabbana, berkahi ya Allah ya Rabbana. Barik lana fi ahlina wa auladina wa ahfadina, berkahi ya Allah keluarga kami, anak-anak kami, anak cucu kami ya Allah, berkahi ya Allah ya Rabbana. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha ya sami'ad du'a. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa jami'a a'malina waj'alha mukhlisatan liwajhika ya rabbal alamin. Ya Allah, seluruh ibadah-ibadah kami ya Allah, meski masih sedikit, masih lemah ya Allah, jadikan ia sebagai amal soleh yang ikhlas kami lakukan karenamu semata ya Allah. Ya sami'ad du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.